Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Narkia dengan NPM S1J022037 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas Project Method Morfologi 2023 dari mata kuliah Botani dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Nurjana. Di sini spesies yang saya dapatkan adalah rotan atau dengan nama ilmiahnya Calamus rotan dari familia Arecaceae. Baiklah, mari kita lanjutkan ke slide yang sudah saya siapkan. Baiklah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi akar rotan. Yang pertama mengenai sifat dari akar rotan. Akar rotan bersifat geotropisme atau tumbuh menuju ke arah pusat bumi. Kemudian yang kedua ada fungsi dari akar. Yang pertama, akar berfungsi untuk memperkuat berdirinya tajuk di atas permukaan tanah. Yang kedua, akar berfungsi sebagai sistem respirasi atau sistem pernapasan bagi tumbuhan. Yang ketiga, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat mineral atau unsur hara yang ada di dalam tanah, yang nantinya zat mineral tersebut akan berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan. Yang ketiga, ada fungsi dari bagian-bagian akar. Yang pertama ada pangkal akar yang berfungsi sebagai penghubung antara akar dan juga batang tanaman. Kemudian yang kedua ada rambut akar yang berfungsi untuk mencari celah-celah butiran di dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada ujung akar yang berfungsi untuk menembus tanah dan mencari zat mineral di dalam tanah yang berfungsi sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Yang kemudian keempat ada tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi ujung akar agar tidak terluka saat menembus ke dalam tanah. Kemudian yang keempat ada sistem perakaran dari rotan. Rotan memiliki akar serabut yang artinya rotan memiliki sistem perakaran monokotil. Next slide. Yang kedua ada morfologi dari batang rotan. Yang pertama ada sifat dari batang. Sifat batang rotan tumbuh ke atas dan juga pertumbuhannya tidak terbatas. Kemudian yang kedua ada fungsi dari batang rotan. Yang pertama untuk mendukung bagian tumbuhan, yang kedua untuk memperluas bidang asimilasi tumbuhan, dan yang ketiga sebagai alat transportasi atau alat untuk mengedarkan zat mineral pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya jelas tidaknya berbatang rotan. Rotan merupakan tanaman yang jelas berbatang dengan batang kalmus, yaitu tidak keras dan juga memiliki ruas-ruas pendek yang nyata yang terlihat karena adanya duri. Kemudian yang keempat ada bentuk dari batang rotan. Batang rotan berbentuk bulat atau teres atau membulat silindris. Kemudian ada permukaan dari batang rotan. Batang rotan memiliki permukaan yang berduri. Kemudian duri tersebut terlihat seperti ruas-ruas pada batang rotan. Kemudian arah tumbuh batang pada rotan yaitu tumbuh ke atas atau erectus. Kemudian selanjutnya ada percabangan batang. Tanaman rotan tidak memiliki percabangan pada batangnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tanaman monokotil memang tidak memiliki percabangan batang. Ia hanya memiliki satu cabang saja, yaitu batang utamanya. Tanaman rotan mempunyai daun majemuk dan mempunyai pelepah daun yang duduk dan menutupi ruas batang. Tanaman rotan termasuk tanaman yang memiliki bunga majemuk yang dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, jenis bunga yang tumbuh di tepi yang bisa tumbuh lebih dari satu kali. Kemudian ada jenis yang hanya tumbuh satu kali, ia tumbuh pada ujung atau terminal dan setelah fase generatif, tanaman akan mati. Tanaman rotan memiliki bunga yang dibungkus oleh selundang atau spata. Biasanya, bunga jantan dan bunga betina berumah satu, tetapi bisa juga berumah dua. Bunga rotan memiliki warna yang cukup bervariasi, contohnya kecoklatan, kehijauan, dan juga krem. Selanjutnya ada morfologi dari buah rotan. Buah rotan terdiri dari kulit berupa sisik yang berbentuk trapesium dan tersusun secara vertikal dan juga tasik buah. Ukuran dari sisik tersebut tergantung dari ukuran buah rotan tersebut. Kemudian bentuk dari buah rotan yaitu bulat atau lonjong. Kemudian ada warna dari buah rotan, bisa kecoklatan, keemasan, kemerahan, dan juga beberapa warna lainnya tergantung dari usia buah rotan tersebut. Kemudian ada morfologi dari biji rotan. Biji rotan memiliki permukaan yang rata dan kasar atau halus berlekukan
tertempel dan rotan memiliki biji tertutup. Kemudian, rotan adalah tanaman berbiji tunggal yang merupakan tanaman monokotil. Kemudian untuk tipe perkecambahan dari tanaman rotan yaitu hipogeal, di mana kotiledon tertinggal di dalam tanah dan yang keluar ke dalam tanah hanya hipokotil dan epikotilnya saja. Kemudian ada organa metamorfa dan organa aksesoria pada rotan. Untuk organa metamorfa pada rotan itu terdapat pada sulurnya yang tumbuh memanjat pada ruas-ruas batangnya. Kemudian untuk organa aksesoria pada rotan itu terdapat duri tempel. Kemudian untuk pemanfaatan rotan itu sendiri, ada banyak sekali manfaat yang diberikan oleh rotan untuk kehidupan kita. Contohnya, untuk perlengkapan mebel, untuk membuat senjata, dan juga rotan juga dapat digunakan untuk menjadi bahan makanan. Contoh yang bisa dimanfaatkan adalah buah rotan. Kemudian rotan juga bisa dijadikan sebagai bola takraw, bisa dijadikan sebagai bahan baku kreativitas, dan juga bisa dijadikan sebagai konstruksi atap kayu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan terima kasih kepada Ibu Uswatun yang telah menjadi dosen pembimbing dalam mata kuliah botani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.